Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilia Hamidah dari kelas MPAIH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemunduran peradaban Islam di dunia. Sejarah Islam dapat dibagi ke dalam periode klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik dibagi menjadi masa kemajuan Islam dan masa disintegrasi. Menurut Harun Nasution, pada abad pertengahan adalah era kemunduran Islam. Sejarah mengenai kemunduran Islam ini banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Kemunduran Islam pada saat itu yang membuat umat Islam semakin terpuruk dengan runtuhnya sistem khilafah. Salah satu yang sangat mengharukan bagi umat Islam seakan mereka adalah ayam kehilangan induknya. Umat Islam telah kocar-kacir, tidak ada yang mengurus, lain dengan sebelum mundurnya dunia Islam. Ketika Islam berjaya, umat Islam telah diatur sedemikian rupa. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, kemunduran itu oleh sebagian diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Kelemahan umat Islam disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada umat Islam kurang menjalankan akidah Islam yang luas. Kedua, umat Islam kurang melaksanakan hukum Allah. Ketiga, umat Islam kurang menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, umat Islam kurang menjalankan jihad. Yang kelima, umat Islam telah terjebak dalam perbedaan-perbedaan internal ketamaan duniawi. Yang keenam, umat Islam terlalu santai dan kurang memperhatikan kepentingan umat. Yang ketujuh, umat Islam terpengaruh arus pemikiran barat yang merusak. Yang delapan, umat Islam mengalami perpecahan dan pertikaian. Dan yang terakhir, upaya keras non-Islam dalam mengalahkan umat Islam. Faktor kemunduran peradaban Islam di dunia dipengaruhi oleh 3 bidang. Yang pertama, bidang sosial politik, kedua, bidang keagamaan, dan yang ketiga, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bidang sosial politik. Jadi, awal dari rapuhnya penghayatan ajaran Islam, terutama yang terjadi di kalangan para penguasa, bagi mereka ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitasnya belaka, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai kepada hakikat dan ruhnya. Pada masa itu, ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian di mana kalau dikehendaki baru dikenakan. Akan tetapi kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikkan, seperti keserakahan, tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap kehidupan duniawi, dengki, iri terhadap kehidupan orang lain. Akibat yang lebih jauh lagi adalah muncullah nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahan diperas dan diinjak, sementara terhadap atasan berlaku menjilat dan memuji berlebihan menjadi hiasan mereka. Selanjutnya, bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud
yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam. Cukup mengikuti pendapat dari para imam madhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Kondisi dunia Islam yang dipenuhi oleh ulama-ulama yang berkualitas dibuatnya redup dan pudarnya nur atau cahaya Islam yang di abad-abad sebelumnya merupakan kekuatan yang mampu menyinari akal pikiran umat manusia dengan terang benderang. Yang ketiga yakni bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi krisis sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial, politik, dan bidang keagamaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, diporak-porandakan dan dibakar sampai berantakan terbatas. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai. Lembaga-lembaga pendidikan pun yang ada sama sekali tidak memberikan ruang gerak kepada para mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Kebebasan menyebar dan kebebasan akademik yang atau jadinya pengembangan ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Cordova dan Baghdad yang semula menjadi lambang pusat peradaban dan ilmu pengetahuan beralih ke kota-kota besar Eropa. Fase-fase kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang pertama, serangan Mongol oleh dinasti Genghis Khan. Yang kedua, serangan dinasti Timur Leng. Yang ketiga, dinasti Mamluk di Mesir. Dan yang terakhir, Spanyol. Yang pertama, serangan Mongol oleh dinasti Genghis Khan. Daerah yang dikuasai oleh dinasti Genghis Khan adalah daerah yang terletak antara Asia Kecil di barat dan India di timur. Kedatangannya ke dunia Islam diawali dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah kerajaan Transania dan Khawarizm 1219 Masehi, Kerajaan Wazna 1221 Masehi, Azerbaijan 1223 Masehi, dan Saljuk pada tahun 1243 Masehi. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota Laun yang dilalui tentara Mongolia tersebut. Pada tahun 1258 Masehi inilah kota Baghdad jatuh di tangan bangsa Mongolia dan mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana. Juga merupakan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena pada masa itu Baghdad merupakan pusat kebudayaan dan merupakan kawasan yang kaya akan khasanah ilmu pengetahuan itu. Ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Kejatuhan Baghdad ini tidak semata-mata karena faktor eksternal, tetapi juga karena faktor intern yang telah meruntuhkan Khalifah Abbasiyah di sana. Faktor intern antara lain adalah perpecahan yang ditandai dengan lepasnya daerah kekuasaan yang kemudian membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Hal tersebut berdampak pada lemahnya kekuatan ekonomi yang juga timbul karena adanya korupsi dan keinginan untuk hidup mewah di kalangan penguasa. Yang kedua, mengenai serangan dinasti Timur Leng. Daerah yang ditaklukkan oleh dinasti ini adalah Khurasan, terus ke daerah Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ditaklukkannya, dinasti ini melakukan pembantaian besar-besaran terhadap siapa saja yang menghalangi rencananya. Misal di Afghanistan, ia membangun menara dari 2000 mayat yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di India, ia membantai 80.000 tawanan. Banyak bangunan seperti sekolah masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zangki dari Ayyubi dihancurkan. Demikian pula Damaskus dikuasainya sehingga Masjid Umayyah yang bersejarah mengalami kerusakan berat.
Setelah itu, serangan diteruskan ke Baghdad dengan membantai 20.000 penduduk. Dari mayat tersebut, ia membuat 1.120 menara sebagai tanda kemenangan. Pada tahun 1402 Masehi, terjadi pertempuran yang sangat hebat di Ankara. Tentara Utsmani mengalami kekalahan. Sultan Utsmani sendiri tertawan dan mati dalam tawanan. Setelah itu, Timurleng kembali ke Samarkand. Ia berencana mengadakan invasi ke Cina, namun di tengah perjalanan ia menderita sakit yang membawa kepada kematian. Pada kematiannya pada usia 71 tahun, tepat pada tahun 1404 Masehi, dan mayatnya dibawa ke Samarkand. Sekalipun Timurleng ini terkenal sangat ganas dan kejam, tetapi Timurleng adalah sosok yang bisa dibilang soleh. Ia sempat memperhatikan pengembangan Islam. Konon ia penganut Syiah yang taat dan menyukai tarekat Naqsabandiyah. Dalam setiap perjalanannya, ia selalu menginstruksikan para ulama, sastrawan, dan seniman. Ia sangat menghormati para ulama, walaupun terkadang ia memaksakan suatu fatwa kepada ulama agar memperbolehkan apa yang dilakukannya. Yang ketiga adalah dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti Mamluk ini berakhir tahun 1517 disebabkan banyaknya penguasa yang bermoral rendah, suka berfoya-foya, dan ditambah dengan datangnya musim kemarau panjang dan terjangkitnya wabah penyakit. Selain itu, ada pihak yang muncul dengan kekuatan baru, yaitu kerajaan Turki Utsmani yang kemudian dapat memenangkan perang melawan tentara Mamluk. Kemudian Mesir ini dijadikan salah satu provinsi kerajaan Utsmani di Turki. Yang terakhir adalah Spanyol. Penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam di Spanyol diantaranya: yang pertama, konflik Islam dengan Kristen; yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu; yang ketiga, kesulitan ekonomi; yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan; dan yang terakhir, keterpencilan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.